Alhamdulillah, puji dan syukur, marilah kita sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah, yang mana atas rahmat dan karunia Allah kita semua di malam ini masih bisa melaksanakan sholat isya berjamaah, dan juga insya Allah akan dilangsungkan dengan sholat sunnah tarawih berjamaah. Dan sebelumnya kita melaksanakan sholat sunnah tarawih, terlebih dahulu kita akan sama-sama mendengarkan kultum dengan tema yang akan disampaikan oleh beliau, terkandung dalam puasa di bulan Ramadan, yang akan disampaikan oleh Ustadz Nurul Imaduddin SPDI, yang alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Dan juga perlu saya sampaikan, kas infak tarawih per tanggal 11 Ramadan 1446 Hijriah, saldo awal sebesar Rp7.107.500. Adapun penerimaan infak tarawih malam ke-12 dari ibu-ibu sebesar Rp310.000, dari bapak-bapak sebesar Rp434.000, total Rp744.000. Adapun untuk pengeluaran Rp400.000, jadi saldo sampai saat ini sebesar Rp7.451.500. Saya ucapkan jazakallah khairan katsira, yang sudah menyisihkan sedikit rezekinya kepada Allah. Mudah-mudahan Allah membalasnya dengan berlipat-lipat ganda. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, dan juga perlu kami sampaikan, yang mana di Masjid Al-Hijrah ini setiap harinya ada buka bersama dan juga ada kultum menjelang berbuka puasa. Dan juga perlu kami sampaikan bagi jamaah yang mau mengikuti itikaf di 10 terakhir di bulan suci Ramadan, agar mengisi daftar list yang disediakan oleh panitia di samping masjid pintu masuk. Jamaah yang dirahmati Allah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Berapa Pak? 13. Dengar 27 langsung, wah 3 hari lagi lebaran. Malam ke-13, yang mana malam ke-13 sudah ada pada fase pertengahan bulan Ramadan, yang dikatakan oleh baginda sebagai fase maghfirah, fase ampunan. Mudah-mudahan betul-betul kita manfaatkan sehingga kita betul-betul mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, maka diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Salawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan selalu kepada manusia paling sempurna, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang istiqomah sampai malam ini, yang dari hari pertama melaksanakan ibadah, bukan hanya yang wajib juga yang sunnahnya, senantiasa konsisten menjalankan ajarannya, kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang agung dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ibu, Bu, ada masih? Oh, kirain. Ibu, bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini adalah umat Nabi Muhammad, umat yang paling bungsu. Kalau kata orang Betawi mah bontot, umat yang paling bontot. Sebagaimana anak bontot itu biasanya suka sengke. Tahu sengke Pak? Anak bontot itu sengke, nyuci nggak mau, masak nggak mau, kerja nggak mau, giliran makan paling banyak. Betul? Nah sama ini kita umat Nabi yang paling bontot juga sengke. Ibadah nggak mau, maksiat doyan, dosanya banyak, giliran mati pengennya masuk surga. Bener? Tanya dah, tanya sama orang yang nggak puasa di pinggir jalan, tanya, bang, abang kalau mati pengen masuk neraka, pengen masuk surga?
Apa jawabnya? Sorga. Siapa yang masuk neraka? Tapi yang namanya anak bontot biasanya paling disayang sama orang tuanya. Betul Pak? Anak bontot paling disayang sama orang tuanya. Makanya anak bontot mah untung-untungan kalau bapaknya kaya, anak bontot paling senang. Tapi kalau bapaknya blangsak, anak bontot paling sengsara. Sama kita juga umat paling bontot biarpun sengke tapi paling disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa buktinya paling disayang? Nih, kita dikasih bulan-bulan yang mulia. Ini bulan 3 bulan nih berturut-turut Pak, dari bulan Rojab. Kalau orang Bekasi bilang Rejeb. Dari bulan Rojab, bulan Sya'ban, terus sekarang bulan Ramadan. 3 bulan istimewa ini bulan. Makanya Nabi kalau doa, Allahumma barik lana fi Rojaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikan di bulan Ramadan. Dikasih 3 bulan yang paling mulia, termasuk ini bulan kita yang sekarang kita jalanin ibadahnya. Bulan paling mulia, bulan paling istimewa, di mana bulan ini bisa menghapuskan semua dosa-dosa kita di masa yang lalu. Digugurkan, dirontokkan, dibakar. Makanya kalau di Mesir, di Timur Tengah, kalau memasuki bulan Ramadan seneng. Di Timur Tengah kalau masukin bulan Ramadan seneng. Makanya betul kata Nabi, man fariha bidukhuli ramadana haramallahu jasadahu ala niron. Barang siapa yang senang datangnya bulan Ramadan, maka dibebaskan atau diharamkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Orang Timur Tengah mau Ramadan senang. Kenapa? Karena dosanya dirontokkan oleh Allah, digugurkan dosanya, dibakar. Ramadan itu artinya bakar, dibakar dosanya, habis dosa kita, udah alhamdulillah, senang. Orang Indonesia juga senang, sama senang orang Indonesia. Siapa yang paling senang? Tukang gorengan, tukang es campur, tukang es kelapa, senang tuh pada kalau bulan Ramadan habis dagangannya. Nah, kalau kita mengikuti sunnahnya Nabi, mengikuti anjuran Nabi, senang memasuki bulan Ramadan, harus seperti senangnya orang Timur Tengah, orang Mesir dan lain sebagainya, bahwasannya di bulan ini adalah kesempatan buat kita dirontokkan, digugurkan, dihancurkan, dibakar semua dosa-dosa kita. Maka harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad, bu'da liman adraka fi Ramadan lam yaghfur lahu fihi. Orang yang masuk bulan Ramadan, celaka buat orang yang ada di bulan Ramadan. Celaka buat orang yang ada di bulan Ramadan. Ramadan berlalu, lam yughfar lahu fihi, tapi dia tidak diampuni dosa-dosanya. Itu orang celaka, orang rugi. Kayak orang nanam sawah Pak. Orang punya sawah, 1 petak. Di tengah sawah orang lain. Di tengah berpetak-petak sawah lain. Sawah dia 1 petak di tengah-tengah. Nandurnya bareng, nanem padinya bareng, nyiraminnya bareng, ngasih pupuknya bareng. Tapi yang lain sawahnya panen, sawahnya dia bukan panen, malah mati. Rugi nggak Pak? Rugi, sengsara, celaka. Puasanya bareng, terawihnya bareng, tapi yang lain dosanya diampuni, dosanya dia nggak diampunin. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang puasa dia, tapi dia nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Nauzubillah summa nauzubillah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi tema saya apa? Hikmah Ramadan. Ya, benar ya? Ustaz ya. Hikmah Ramadan. Hikmah puasa Ramadan. Hikmah puasa Ramadan Bapak Ibu banyak banget. Bahkan sebenarnya setiap individu itu punya pengalaman spiritual yang berbeda-beda sehingga mampu menangkap hikmah sesuai dengan kebutuhan kehidupannya sehari-hari, sesuai dengan status kehidupannya. Orang yang soleh hikmahnya tentu beda sama orang yang banyak dosanya.
Maka orang-orang yang betul-betul ingin mencari ampunan, ingin mencari rahmat Allah di bulan ini, pasti dia akan mendapatkan hikmah dari puasa di bulan suci Ramadan. Namun dari sekian banyak hikmah, ada satu. Izinkan saya pengen ngasih satu aja. Ini hikmahnya paling hebat, hikmahnya paling luar biasa. Bahkan hikmah yang satu ini bukan cuman membuka pintu-pintu hikmah yang lainnya, tapi juga membuka pintu-pintu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Woi, ajib. Jadi berhubung saya orang thariqah, jadi kita main rahasia terus. Ya. Karena puasa ini ibadah rahasia, Pak. Bapak kalau mau dapat kemuliaan di sisi Allah harus main rahasia-rahasiaan. Jangan main terang-terangan. Karena puasa ini ibadah rahasia. Firman-Nya aja yang dipanggil orang-orang yang bisa merahasiakan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Iman itu adanya di hati. Dari situ aja udah rahasia. Belum puasa. Puasa itu ibadah syiriah kata ulama. Ibadah rahasia yang tahu cuman kita sama Allah. Nggak bisa dimodifikasi, nggak bisa dimanipulasi. Itu puasa. Kalau sholat bisa kelihatan orang pura-pura sholat. Kalau haji bisa kelihatan hajinya. Kalau zakat bisa kelihatan duit sama berasnya. Kalau puasa nggak bisa kelihatan. Bisa aja orang ngaku puasa tapi dia nggak puasa. Apa hikmah yang satu ini yang ingin saya sampaikan? Yaitu hikmah sabar. Hikmah sabar. Di bulan Ramadan kita ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang sabar. Mana indikatornya? Indikatornya kita mampu menahan lapar dan haus, mampu menahan gejolak hawa nafsu yang ada pada diri kita, ditahan dulu, disuruh sabar dulu. Padahal makan kita makan yang halal, minum kita minum yang halal, berhubungan dengan istri juga istri yang halal. Tapi disuruh tahan kita. Kalau belum waktunya, belum azan maghrib, jangan dulu makan, jangan dulu minum. Artinya kita dididik, dilatih untuk menjadi insan yang sabar. Karena memang sabar ini penting, Pak, dalam menghadapi problematika kehidupan. Sabar juga penting dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar juga penting dalam kita menerima fenomena yang terjadi agar kita mampu membaca atau melihat hikmah-hikmah yang ada dari segala kejadian yang menimpa kita. Makanya di Quran bahasanya wasta'inu bisobri wassalah. Sabarnya dulu. Kalau dapat masalah sabar dulu. Habis sabar baru kita sholat minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nggak sabar, Pak? Ya Allah. Puasa kalau hari-hari pertama makan kayaknya susah banget tuh puasa. Melihat sabun Sunlight aja disangka sirup marjan. Hari pertama tuh puasa. Kecoa Bang, lihat kecoa kayak ngeliat kurma, Pak. Hari pertama puasa. Berat banget. Tapi kita disuruh sabar, belum waktunya. Ntar azan maghrib baru kita boleh makan, minum yang halal buat kita semua. Kita dilatih sabar oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat pesan guru saya ketika kita sedang menghadapi masalah atau problematika kehidupan kita. Karena setiap orang pasti punya masalah. Setiap orang pasti enggak luput dari yang namanya masalah. Mau orang kaya, mau orang miskin, mau laki-laki, mau perempuan, mau tua, mau muda, pasti nggak pernah lepas dari yang namanya masalah. Kadang-kadang kita diuji dengan masalah berupa rezeki, betul ya Pak? Kadang-kadang masalah keluarga, masalah anak, masalah di tempat kerja, masalah dengan kawan sejawat. Banyak sekali masalah yang silih berganti selalu menguji kita. Nah, guru saya ngasih pesan, ngasih nasihat ketika ditimpa masalah agar kita mampu sabar, tenang dalam menghadapi masalah tersebut sehingga tercipta solusi untuk menyelesaikan permasalahan kita. Guru saya ngasih nasihat,
Apa nasihatnya? Nasihatnya 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna ini bukan makanan, Pak. 4 sehat 5 sempurna ini, 4-nya itu maksudnya ingat selalu dengan ayat yang 4. Nah, 5 sempurnanya nanti ini yang 5 yang menyempurnakan. Yang pertama, ingat ayat yang 4. Ketika dapat masalah ingat ayat yang 4. Yang pertama apa? Yang pertama Bapak buka surat Al-Hadid ayat 22. Bapak perhatikan ayat itu. Ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum ila fi kitabi min qabli an nabra'aha. Bahwasannya segala musibah, segala bencana yang terjadi di atas muka bumi ini dan yang terjadi pada diri kalian, sesungguhnya itu udah tertulis, tercatat di Lauhil Mahfuz, di kitabnya Allah, di sisi Allah yang mulia sebelum bumi dunia ini diciptakan. Jadi segala musibah, segala bencana yang terjadi, Pak, semua udah ada takdirnya, udah ada catatannya. Bahkan kalau kata Ibnu Athaillah Askandari, salah satu ulama sufi, mengatakan sekeras apapun kita mendobrak pintu takdir nggak akan bisa. Kalau emang udah susah mah susah. Kalau udah kaya memang kaya. Emang dasarnya udah kaya, mau disusah-susahin, kaya aja udah. Emang udah darahnya darah kaya, pengen disusah-susahin kaya. Ingat Pak Abdurrahman bin Auf? Tahu Pak? Abdurrahman bin Auf tahu? Sahabat Nabi yang paling kaya. Suatu ketika lagi ngumpul begini, kata Nabi, ketahuilah para sahabatku, nih dia nih. Nih orang ini nih ntar masuk surganya sambil merangkak. Abdurrahman bin Auf digituin sama Rasul, nangis kejer. Ya Allah, yang lain masuk surga cepat seperti kilat, giliran saya masuk surga seperti orang merangkak. Salah apa saya ya Allah? Salah apa saya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Lu kekayaan. Karena lu orang kaya. Lantaran orang kaya masuk surganya lama. Kenapa? Banyak yang dihisab hisabnya. Oh begitu. Oke, mulai hari ini saya bertekad, saya mau memiskinkan diri saya, nggak mau jadi orang kaya lagi. Akhirnya pada saat itu ada perang Pak, perang Tabuk namanya. Ketika perang Tabuk, sahabat yang punya pohon korma, kormanya nggak keurus. Lantaran kormanya nggak keurus, jadi kormanya pada busuk. Lantaran kormanya pada busuk kan nggak laku dijual. Betul. Siapa yang mau beli korma busuk? Ah, Abdurrahman bin Auf ingat kalau dia pengen memiskinkan dirinya. Akhirnya itu seluruh pohon korma di Madinah diborong semua sama Abdurrahman bin Auf. Tapi kormanya korma busuk. Diborong semua. Akhirnya aku akan jatuh miskin lantaran beli korma busuk. Siapa yang mau beli korma busuk? Nggak bakal laku korma busuk mah. Cuman aku yang beli. Dibeli itu sama Abdurrahman bin Auf dengan harga yang normal. Suatu hari ada utusan dari Yaman. Ada utusan dari Yaman bahwasannya katanya di Yaman itu lagi ada wabah penyakit. Di Yaman lagi ada wabah penyakit. Satu-satu obat yang paling ampuh yaitu pakai korma busuk. Maka kata utusan dari Yaman, siapa yang menjual korma busuk akan kami beli 3 kali lipat. Jadi miskin gak itu Abdurrahman bin Auf? Enggak jadi miskin, padahal dia pengen miskin. Ya Allah, dibeli 3 kali lipat, kaya lagi, malah tambah kaya. Masya Allah, emang udah takdirnya Pak. Ya, sahabat Nabi Pak pada kepengen miskin Pak. Semua yang kaya-kaya, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq, semuanya pada pengen miskin. Makanya mau tahu Pak doa Nabi. Nih, yang hobi ikut amalan sunnah. Yang hobi amalan sunnah, woi, yang hobi amalan sunnah, nih, gua kasih tahu doanya Nabi nih, gua kasih tahu nih doanya Nabi, ikutin, ya, awas kalau nggak diikutin. Allahumma ahyinil miskinan, ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin. Ayo ikutin, ikutin, lah, katanya ngikutin sunnah Nabi, itu doa Nabi. Allahumma ahyinil miskinan, ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin. Wa amitnil miskinan, matikan aku dalam keadaan miskin.
wahsurni fi zumratil miskinan, kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Ayo ikutin sunnah, woi sunnah, ikutin sunnah sih sunnah. Ustadz lebah ini mah gua kagak mau, siapa juga yang mau jadi orang miskin. Kan beda kita sama doanya, betul Pak? Doa kita mah jauh, Allah makfini bihalalika an haramika wa agni bi ta'atika maksudika wa fadlika man siwak. Ya Allah, jadikan saya orang kaya ya Allah. Jadikan saya orang kaya ya Allah. Cukupkan rezeki saya ya Allah. Nabi enggak begitu coy doanya. Minta miskin Nabi mah. Maka diikuti oleh para sahabat. Para sahabat pun doanya pengen minta miskin. Tuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Ya, surat Al-Hadid ayat 22. Yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 216. Wa asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kata Allah, boleh jadi sesuatu yang kamu benci itu adalah yang terbaik buat kamu. Dan boleh jadi sesuatu yang kamu sukai tapi itu sebenarnya buruk buat kamu. Al-Baqarah 216. Saya dulu Pak ayat ini Pak suka saya catat di buku, di kitab suka saya catat, bahkan dipajang biar saya selalu ingat kalau saya lagi galau, lagi sedih, lagi banyak masalah. Boleh jadi yang kamu benci itu yang terbaik untukmu kata Allah, dan boleh jadi yang kamu sukai itu buruk buat kamu. Jadi di sini kita akan berpikir bahwasannya apapun yang menimpa kita yang menurut kita buruk, sejatinya belum tentu buruk di mata Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi itu yang terbaik buat kita. Masalahnya kita sekarang suka sawang sinawang, suka ngelihat kehidupan orang lain lebih baik daripada kita, sehingga kita merasa apa yang kita terima ini kurang, apa yang kita rasakan merupakan penderitaan yang Allah berikan kepada kita, padahal bukan Pak. Saya kasih analogi. Bapak punya anak umur 5 tahun minta NMAX, dibeliin gak Pak? Dibeliin gak? Bapak punya anak 5 tahun minta NMAX, dibeliin gak? Enggak dibeliin. Bukan gak dikasih, tapi belum waktunya. Duitnya udah disiapin sama Bapak, disimpan. Ntar kalau udah gede baru dibeliin. Boleh jadi apa yang kita minta, apa yang kita inginkan menurut Allah itu gak pantas buat kita. Coba saya mau tanya di sini bapak-bapak yang dulu ketika muda punya impian terhadap seorang wanita untuk dijadikan istri, sekarang kesampaian nggak Pak? 70% nggak kesampaian. Saya mau Pak Ustadz dulu naksirnya sama Eis itu anak Kalurah, tetangga kampung saya. Gelis kawanti-wanti endah ke bina-bina, 1 juta tak aya 2.000 tak aya 3. Cantik Pak Ustadz itu Eis. Teplok cendol bahenol semuk deblong, pokoknya itu idola semua laki-laki. Giliran nikah sekarang nikahnya sama Markona, nggak sesuai dengan harapan. Tapi Allah tahu itu yang terbaik buat kita, itu yang cocok buat kita, itu yang pantas buat kita. Jadi ketika kita dapat masalah, ketika kita dapat musibah, jangan berkecil hati. Boleh jadi itu yang terbaik buat kita. Itu 2. Yang ketiga, surat Al-Baqarah ayat 286 yang udah terkenal. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak akan membebankan, Allah tidak akan memberikan masalah kepada seseorang melebihi batas kemampuan orang itu. Jadi yakin kalau kita ditimpa masalah, kita ditimpa musibah, yakin nggak akan melebihi batas kemampuan kita. Kita pasti mampu menghadapinya. Makanya Allah tambahin tuh doa warisan pamungkas khusus buat umatnya Nabi Muhammad. Umat-umat lain nggak dapat doa ini. Apa doanya? Sambungan dari ayat tersebut. Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhto. Nah, ya Allah, ampuni ya Allah, maafkan ya Allah jikalau nanti saya berbuat dosa. Apa kata Allah? Iya. Enak banget umat Nabi Muhammad. Belum dosa, belum berdoa, ya Allah, ampuni ya Allah jikalau nanti saya berbuat dosa. Allah jawab iya. Enak gak umat Nabi Muhammad? Enak. Namanya juga umat bontot, disayang sama Allah. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina.
Ya Allah, jangan Engkau bebankan kepada kami seperti Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Enak gak? Enak. Gak ada itu umat Nabi Muhammad kayak umat Nabi Musa, kayak umat Nabi Ibrahim. Gak ada. Dikasih musibah yang begitu luar biasa, bencana yang begitu hebat, enggak. Karena udah ada doa ini. Terakhir, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan Engkau pikulkan kepada kami sesuatu yang kami tidak mampu untuk memikulnya. Wa'fu anna, maafin kami. Waghfir lana, ampuni kami. Warhamna, kasihi kami. Uish, mantep. 3. Yang keempat, yang terakhir, surat Ar-Ra'd ayat 39. Yamhullahu may yasha wa yusbit wa indahu ummul kitab. Allah bisa merubah takdir kita. Allah bisa merubah bencana yang menimpa kita, dan Allah tetapkan di sisinya yang mulia. Jadi Allah beri kita takdir yang dulunya jelek, kalau kita terus berusaha meminta agar Allah merubahnya, maka Allah bisa merubahnya. Quran surat Ar-Ra'd ayat 39. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab doanya, Allahumma in kunta katabtani min ahli saqawah famhini waktubni min ahli sa'adah fa innaka tamhu matasha wa tusbit wa indaka ummul kitab. Allahumma in kunta katabtani min ahli saqawah. Ya Allah, jikalau Engkau takdirkan aku menjadi orang-orang yang celaka, orang-orang yang belangsak, famhini waktubni min ahli sa'adah, maka ganti ya Allah, ubah ya Allah takdirnya, tetapkan aku jadi orang-orang bahagia dan orang-orang yang sukses. Fa innaka tamhu matasya wa tusbit wa indaka umul kitab. Sesungguhnya Engkau yang bisa merubah takdir, yang bisa merubah jalan hidupku dan menetapkan di kitabmu, di sisimu yang mulia. 4 ayat nih Pak. Kalau kita ingat 4 ayat ini, masalah sebesar apapun, bencana, musibah sehebat apapun, kita akan tenang menghadapinya. Kita mampu sabar ketika ingat 4 ayat ini. Jadi sabar itu bukan cuma ngomong doang. Saya juga tahu Pak, kadang-kadang kita suka kesel. Ya, kalau kita lagi ada masalah, ada musibah, ada bencana, tiba-tiba datang teman kita ngomongnya begini, sabar ya, sabar, sabar pala lu peyang. Gue yang ngerasain, pala gue yang puyeng, gue yang kena musibah, lu datang-datang cuma bilang sabar, sabar, sabar. Ya, sabar nggak cukup cuma diucapin, banyak ada treatmentnya sebenarnya. Tapi ini saya kasih cuma konsepnya aja. Ingat ayat yang 4 tadi. Terus 5 sempurna, apa Pak yang kelimanya? 5 sempurna yang menyempurnakannya adalah bulan suci Ramadan. Ini Pak, kalau Bapak punya masalah nih, momentumnya Ramadan syahrul doa, bulannya doa. Ramadan syahrul rizki, bulannya rezeki. Ramadan sayyidus suhur, rajanya bulan. Nih di bulan ini Pak, kita pakai buat berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar Allah memberikan jalan keluar, solusi dari segala permasalahan yang ada pada diri kita. Ingat kata Nabi Muhammad SAW, salah satu la turraddu da'watuhum. Ada 3 yang doanya nggak akan ditolak oleh Allah. Ada 3 yang doanya tidak akan terhalang oleh apapun, langsung diangkat oleh para malaikat ke langit, langsung dibukakan pintu-pintu langit, dihaturkan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3. Yang pertama, al-imamul adil, yaitu pemimpin yang adil. Yang kedua, wasaimu hinna yuftiru, yaitu orang-orang yang berpuasa sampai waktu berbuka. Makanya kalau buka puasa Pak, jangan langsung ambil gorengan. Doa dulu. Doa. Bukan cuma doa Allahumma lakasumtu, bukan. Doa buat keperluan kita. Jadi kalau buka puasa, baca Allahumma lakasumtu, minum air, doa. Ya Allah, berikan hidayah kepada istri hamba ya Allah. Istri hamba bawel banget ya Allah, siang malam ngomel. Ada aja yang dibahas ya Allah. Mana ini mau lebaran udah nanyain baju lebaran gak ya Allah, udah tahu THR-nya juga belum turun, ini udah ngajakin ke mall, ya Allah kasih hidayah istri saya. Doa begitu. Jadi orang yang berpuasa sampai berbuka, doanya didengarkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, da'watu mazlumin,
yaitu doanya orang-orang yang terzolimi. Pemimpin yang adil, orang yang berpuasa, dan orang yang terzolimi, doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan, diberikan umur yang panjang, diberikan kita kesehatan, sehingga kita mampu menuntaskan rangkaian ibadah kita di bulan suci Ramadan tahun ini. Dan bukan hanya tahun ini, mudah-mudahan Allah pertemukan kita kembali dengan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.